Shalom, shalom. Diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sepanjang kehidupan kita selalu biasa kebaikan dan kebaikan Tuhan. Dan biarlah pada saat petang hari ini di waktu yang Tuhan beri, kita persembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan kita yang meluangkan waktu, Tuhan yang menganugerahkan waktu. Biar kita mengucap syukur untuk Tuhan. Banyak yang Bapak berbuat dalam hidup kita. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu
mulai dari awal hingga selesainya. Suasana surgawi boleh nyata di tengah-tengah ibadah kami, dan jabatan kuasa Tuhan boleh berlaku atas setiap kehidupan kami yang hadir pada sore hari ini. Perubahan-perubahan boleh terjadi di dalam kehidupan kami lewat ibadah yang disediakan bagi kami pada sore hari ini. Itu sebabnya Kamu berkati hamba-Hamba-Mu yang saat juga terlibat di dalam pelayanan pada saat ini, baik leader singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa yang menjaga warta gereja, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sucikan kami, kuduskan kami, terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus Kau nyatakan dalam pelayanan kami. Pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih dalam perjalanan atau menuju ke tempat ini. Tuhan, jaga lindungi sertai mereka semuanya. Sekarang tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan pasar kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Kau sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, dan Roh yang kudus boleh menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saling dan mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali, yang merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang hidup angkat-angkatnya, yang merasakan kebaikan Tuhan, ya haleluya. Setiap hidup kita dihiasi oleh Tuhan dengan kebaikan dan kebaikan. Haleluya. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidup.
apapun keadaannya, apapun kondisinya, tujuan akhir Tuhan pasti baik. Haleluya. Di hadapan kemegahan Tuhan, kami mau memberitakan, memuji kebaikan. Dirinya, oh Tuhan itu baik. Ayo, ayo. Dipersilakan hidup sambil bersama-sama. Ya, katakan Tuhan baik. Dipersilakan hidup saudara-saudara. Tuhan luar biasa. Tuhan begitu baik. Dan setiap kita, saya yakin punya pengalaman masing-masing. Seperti yang saya katakan hari ini. Kadar manis tidaknya Tuhan, berapa manisnya, berapa baiknya Tuhan. Saudara yang paling tahu. Berbeda-beda tergantung saudara merasa sebaik apa Tuhan, ya. Jadi luar biasa. Biar setiap kita boleh lebih dan lagi merasakan kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan luar biasa. Di masa lalu Tuhan menyertai Israel lewat tiang awan dan tiang api. Kemudian Tuhan Yesus hadir, dan di masa kini ketika Tuhan Yesus berangkat ke surga, Dia tetap menyanyikan penyertaannya melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Jadi jangan khawatir, bimbang, cemas ataupun takut. Boleh khawatir, bimbang, cemas dan takut. Tetapi biarlah kita ketika kita cemas, ketika kita takut, ketika kita bimbang, itu mendapat kita tahu kepada siapa kita berlari. Biarlah Roh Kudus menguatkan kita, karena Tuhan berjanji, Aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Amin. Bawa aku lebih dalam. Kita persiapkan hati, pikiran, dan kehidupan kita. Biar Tuhan, biar
kekuatan dalam perjalanan kehidupan kita. Haleluya. Segala puji hormat syukur hanya kepada-Mu Allahku Yesus Kristus atas segala penyertaan pemeliharaan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami berada di tahta kudus-Mu. Tuhan, kami rindu untuk mempersembahkan Tuhan segala pujian, sebab Engkaulah Allah kami, Allah yang layak menerima segala pujian, kebesaran, kemuliaan Tuhan. Dan kiranya semua ini Tuhan kami lakukan oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, dan hadirat-Mu Tuhan boleh kami rasakan dengan penuh semangat dan gairah kami menyembah, memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan pakai hamba-Mu yang telah Tuhan percayakan, supaya hamba bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kebutuhan kami pada saat ini, untuk membentuk Tuhan, menguatkan, memberikan harapan bagi kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan, di dalam dunia ini tidak ada satu kekuatan, kemampuan selain Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan bagi perjalanan hidup kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, firman-Mu telah Tuhan memotivasi di dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan, sehingga sukacita boleh kami alami dan kami pulang damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya kuasa Roh Kudus menuntun kami, memimpin kami Tuhan, terlebih ruangan hati kami Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa melaksanakan ibadah ini dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada sore hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah yang masih telah sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sudarso Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, shalom. Puji Tuhan, marilah pada malam hari ini kita kembali belajar tentang firman Tuhan. Dan dalam firman Tuhan ini yang akan membenteng hidup kita, menuntut langkah-langkah hidup kita, sehingga kehidupan kita di zaman yang semakin hari semakin kejam ini kita tetap diberikan kekuatan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada malam hari ini firman Tuhan kita berikan tema Roh Allah menjadikan kita anak-anak Allah. Puji Tuhan, kita baca di dalam kitab Roma 8 ayat 14 sampai 17. Roma 8 ayat 14 mulai. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin.
Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah memilih manusia untuk dijadikan sebagai anak Allah. Itu sebenarnya tanpa kriteria. Tidak harus orangnya ini hebat, orangnya ini pandai, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi syarat untuk dijadikan anak Allah itu adalah orang yang mau dipimpin oleh Roh Allah. Jadi itulah syarat untuk kita semua itu bisa menjadi anak Allah. Nah, kenapa? Di dalam iman kekristenan itu orang-orang yang percaya harus menjadi anak Allah. Kenapa tidak seperti di dalam iman-iman yang lain? Tidak ada sebutan anak Allah dan sebagainya dan sebagainya. Hanya di dalam keimanan kekristenan kita lah, kita orang yang percaya itu dan orang yang mau dipimpin Allah itu disebut anak. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dunia ini ada dua roh, roh Allah dan roh iblis. Dan disitulah maka manusia itu diberikan satu pilihan. Walaupun manusia itu sudah ditentukan oleh Allah untuk dipimpin kalau mau, dan baru menjadi anak Allah. Ini sebabnya dikatakan di dalam ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Jadi manusia untuk dijadikan sebagai anak Allah itu adalah orang yang mau dipimpin oleh Roh Allah, menjadi orang yang tidak diperbudak lagi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Nah, sekali lagi saya ulang, kenapa di dalam keimanan kita harus dijadikan sebagai anak? Di dalam ayat 17 jelas dikatakan, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ini sudah sangat logis sekali. Tidak mungkin nanti Pak Cornelius itu yang menjadi ahli warisnya Yohanes. Tidak mungkin. Sebab yang menjadi anaknya Pak Cornelius itu Mbak Esther dan Mbak Bea. Tidak mungkin. Nanti ahli warisnya itu Yohanes, Yusak, tidak mungkin. Jadi yang menjadi ahli waris itu yang disebut sebagai anak. Nah, itu sebabnya betapa luar biasanya di dalam keimanan kita itu diberikan satu pandangan, diubah, diciptakan menjadi umat-umat yang memiliki suatu pengharapan yang pasti. Sekali lagi saya katakan di dalam iman-iman di luar sana tidak ada umat itu disebut anak. Hanya di dalam kekristenan kita saja. Dan inilah sebenarnya kebahagiaan kita. Inilah sebenarnya kekuatan kita untuk mempertahankan iman kita. Dan di dalam kita mempertahankan iman kita itu harus semakin baik dan semakin menjadi sempurna. Supaya predikat anak Allah tidak gugur. Sebab nanti kalau predikat anak Allah gugur, maka kita tidak menjadi ahli waris lagi. Jadi memang untuk menjadi anak Allah ini gampang, dibilang gampang ya gampang, dibilang susah ya sangat susah. Sebab jelas syaratnya orang yang menjadi anak Allah itu adalah orang yang dipimpin Roh Allah. Nah, sekarang Roh Allah itu tidak mungkin memimpin umatnya itu jauh dari Allah. Itu nomor satu. Dan yang lainnya tentunya Roh Allah selalu memimpin di dalam kebenaran. Itu pasti. Nah, itu
yang menjadi tanggung jawab kita untuk mempertahankan sebagai anak. Nah, bagaimana di saat kita nanti hidup seenaknya? Ya kadang benar, kadang enggak, kadang benar, kadang enggak. Maka yang terjadi adalah di dalam ayat 15 itu, kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Allah, maka kita akan dipimpin oleh roh perbudakan. Ya. Sebab kami tidak menerima roh perbudakan yang membuat kami menjadi takut lagi, tetapi kami telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kalau kita tidak bisa atau tidak mau atau tidak nurut dipimpin roh Allah, maka kita akan dipimpin roh perbudakan. Nah, kalau kita sudah dipimpin dari roh perbudakan, maka kita sudah keluar sebagai anak Allah. Nah, kalau kita sudah keluar menjadi anak Allah, maka kita tidak bisa memanggil Allah itu Bapa. Maka ada iman-iman yang lain memanggil Tuhan itu Bapa. Tidak ada. Jadi inilah sebenarnya kebahagiaan kita. Betapa luar biasanya Tuhan menjadikan kita itu manusia yang seharusnya mati binasa bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Ya, saudara kan berdoa kan, Bapa di dalam surga. Ya Bapa, tolonglah aku. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Betapa indahnya sebenarnya. Dan di situ menggambarkan betapa dekatnya kita itu dengan Bapa, dengan anak. Nah, itulah yang harus kita pertahankan di dalam hidup kita agar kita benar-benar tetap menjadi anak-anak Allah yang terus mau dipimpin oleh Roh Allah. Ya. Sekarang bagaimana? Sedikit gambaran orang yang dipimpin Roh Allah. Kita lihat Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai ini artinya orang yang hatinya penuh dengan cinta kasih, penuh dengan pengampunan, penuh dengan keikhlasan, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga dimanapun berada, keberadaan kita dimanapun, itu bisa menciptakan damai. Gak ada usrem, gak ada pertengkaran, gak ada ya itulah sebenarnya karakter Allah. Dan inilah bukti kalau manusia itu dipimpin Roh Allah, hasilnya itu selalu bisa membawa damai. Nah, disebabkan di saat kita itu memiliki hati yang ingin bertengkar, ingin menjelekkan orang, ingin dan sebagainya, maka di situ kita harus sadar bahwa itu bukan Roh Allah, itu adalah roh perbudakan. Mungkin kita mempunyai pikiran jelek terhadap orang lain, atau saat kita bekerja mempunyai cara kerja yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kebenaran, dan sebagainya, maka itu hidup kita tidak dipimpin Roh Allah. Sehingga hati dan pikiran kita dipimpin oleh roh perbudakan. Nah, jadi di dalam segala aspek kehidupan kita harus terus melekat dengan Roh Allah, karena Roh Allah itu yang membuat kita. Jadi sekali lagi saat kita keluar dengan dipimpin lagi, maka kita akan anak Allah. Jadi sebabnya saya katakan mudah ya
mudah, sulit ya sangat sulit. Bagaimana setiap manusia itu masih mempunyai kehendak, mempunyai emosi, mempunyai keinginan, mempunyai nafsu. Nah itu semua yang harus diperangi. Itu semua yang harus dijaga. Nah untuk menjaga sifat-sifat yang baik, disitulah kita taat menurut atau tidak yang dikatakan tadi di dalam ayat 17, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus menderita bukan karena mencuri, kan? Tuhan Yesus menderita bukan karena yang lain. Tuhan Yesus menderita karena menanggung dosa. Jadi di saat sifat perilaku kita, kehendak kita, emosi kita itu keluar untuk menjadi sifat yang tidak baik, di situ kita harus bisa menahan. Itulah penderita. Gak gampang. Menahan orang yang ingin marah itu gak mudah. Siapa yang bisa menahan marah? Gak mudah. Apalagi kalau sudah tersinggung, apalagi kalau sudah gak senang. Itulah menderita. Nah jadi hal inilah bisa dikatakan bahwa yang disebut anak Allah itu adalah orang yang membawa damai. Jadi di dalam hatinya itu ada keikhlasan, ada pengampunan, ada sukacita, cinta kasih dan sebagainya, dan seperti sifatnya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus berani untuk membebaskan manusia itu kan karena kasih, kan bukan karena kebaikan saya, kebaikan saudara, karena kasihnya Tuhan saja. Itu sebabnya pada akhirnya Tuhan Yesus disebut sebagai sumber damai sejahtera. Puji Tuhan. Ya. Kita lanjut bagaimana? Jadi damai sejahtera itu adalah salah satu karakter manusia surga. Damai sejahtera itu adalah isi daripada kerajaan surga. Kita lihat di dalam Roma 14 ayat 17, 19. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara itu, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar, itu garis bawahi. Sebab itu, untuk menggarisbawahi ayat 17 dan 18 itu adalah ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membantu. Jadi untuk menjadi anak-anak Allah itu tidak alon-alon asal pakai, tidak adem-ayem, tapi harus ada semangat untuk berusaha. Di sini dikatakan, marilah kita mengejar supaya mampu menjadi manusia yang bisa selalu membawa berita damai, selalu bisa menciptakan situasi damai. Itu tidak bisa diciptakan dan biasa tidak bisa. Yang kita harus berani menderita tadi, mengejar rasanya di dalam hati. Itu sebabnya dalam jemaat yang kasih Tuhan, saya tidak bosan-bosan untuk mengumpat iman dan keimanan. Jangan menjadi orang Kristen biasa-biasa. Kalau perlu jadilah orang Kristen yang luar biasa. Saya akhir-akhir ini
sangat bangga dengan anak-anak yang mengikuti ibadah sampai 2 kali tanpa disuruh oleh Pak Pendeta Maria. Dia saja sampai mengikuti ibadah 2 kali, walaupun tidak melayani saja mengikuti ibadah sampai 2 kali, sangat bangga. Itu tandanya firman itu bekerja, berbuah. Jadi jangan sampai keimanan kita itu statis, tapi harus dinamis, bekerja. Ada ya. Jadi dikatakan barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, cara yang bagaimana? Cara menjadi manusia yang selalu bisa menciptakan damai sejahtera. Jadi meskipun saat ini kita masih di dunia, kita sudah dididik, kita sudah diajari untuk memiliki perilaku surga. Dikenalkan dengan situasi surga. Apa sih situasinya surga? Bukan soal makanan dan minuman. Masih banyak cerita surga tapi enak ya, segalanya ada, ingin anggur ada anggur, ya ada. Jelas bukan makanan dan minuman, ya ada. Ya itu hanya cerita belaka. Tetapi yang ada adalah soal kebenaran dan damai sejahtera. Itu jelas. Ada di dalam Al-Quran. Nah, disinilah maka di saat kita di dunia ini kita sudah dijadikan anak Allah, dan anak Allah itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Kalau saya memiliki anak, berarti pada daging saya. Kalau kita dijadikan anak oleh Allah, berarti Allah berperan di dalam hidup kita seperti Allah. Ini sebabnya perilakunya harus perilaku surga. Jadi bukan perilaku dunia. Nah, sebabnya jadi umat kasih Tuhan, betapa kita harus taat akan pimpinan Roh Allah untuk memimpin kita menjadi orang-orang yang selalu mengedepankan kebenaran dan damai sejahtera. Ya. Jadi menjadi anak Allah itu harus kondisinya itu merdeka, mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Ya. Jadi dikatakan sebab itu maka kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kita baca dalam Yohanes 6 ayat 26-27, jadi 26-nya kurang supaya agak jelas. Yohanes 6, 26-27, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, roti secara nyata, roti untuk perut, dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidupnya yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disangka oleh Bapa Allah dengan makanannya. Nah, jadi Yohanes 6 ini berbicara di ayat atasnya tentang roti, baik itu roti secara jasmani maupun roti hidup. Nah, orang-orang sekelompok yang ditegur di dalam ayat 26 ini mereka memang mencari Tuhan. Pada saat itu dia tidak ketemu maupun Tuhan Yesus, tetapi akhirnya menemukan. Maka itu ditegur, kamu mencari bukan karena kamu ingin mendapatkan keselamatan, tapi kamu ingin makan sampai kenyang, ingin makan sampai kenyang.
Dan sebabnya kalau kita mengikut Tuhan, orientasi kita hanya kepada soal makan dan minum, maka itu bukan karakter surga. Jadi di saat kita beribadah mencari Tuhan, orientasinya itu jangan soal makan dan minum. Jadi harus mengejar. Saya sering cerita sama Pak Bambang. Bambang, sampai sudah tua, saya juga sudah tua. Ayo, jangan mencari hal-hal yang lain. Ayo lebih mencari Tuhan saja. Karena ada orang semakin tua semakin gila bekerja. Padahal pengingatnya dekat. Itu eman. Saya katakan salah enggak kelihatan, tapi saya itu eman. Ya, eman sekali gitu. Jadi orang-orang ini ditegur Tuhan Yesus karena mereka tuh ingin makan roti kata-kata dan kenyang. Ini sebabnya ditegur Tuhan Yesus, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal, yaitu firman, soal kebenaran, soal damai dan sejahtera. Di saat kita benar-benar datang pada Tuhan di dalam ibadah, maka kita akan mendapatkan kedamaian dan ketenteraman. Kita sungguh-sungguh, kita bawa hati kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, tidak ada tendensi yang lain, maka kita akan pulang bawa berkat damai dan sejahtera, mendapat kelegaan. Sebab firman itu akan berkuasa dalam hidup kita. Tetapi orang yang tidak menyediakan hatinya untuk firman, maka firman itu tidak akan bekerja apa-apa. Puji Tuhan. Jadi bagaimanapun kita harus mengejar, mencari makanan yang tidak dapat binasa. Orang mencari, namanya mencari itu tidak gampang. Mencari dengan disediakan, disuguhkan, diberikan beda. Mencari itu ada usaha, ada yang dikerjakan. Mencari. Jadi itu artinya kalau orang itu mengedepankan kepentingannya sendiri, malas dan sebagainya, maka tidak akan mencari. Karena nggak mau bergerak, nggak mau bergerak. Kenapa rumah itu kotor? Karena nggak mau bekerja. Kan begitu gambarnya. Kenapa rumah itu kotor? Karena nggak mau bekerja. Kenapa nggak bekerja? Malas. Nggak mau berusaha. Lebih suka dengan kesenangannya sendiri daripada melihat hal-hal yang kotor. Pak mereka Pak kotor itu pokoknya aku senang. Sama. Yang penting aku bergereja. Nah, ini sudah dimaksudkan Tuhan. Jadi untuk mempertahankan diri sebagai anak Allah itu harus mengejar, harus mencari, harus usaha, harus berani menderita dan sebagainya dan sebagainya. Karena roh Allah itu bukan roh yang murah. Roh Allah itu roh yang sangat mulia dan sangat tinggi nilainya. Dan itu diberikan kepada kita. Ya, bukan barang murah. Tapi seringkali kita menganggap anugerah Tuhan itu murah. Ya, sedikit aja ada masalah pribadi, ya begitulah. Karena menganggap anugerah Tuhan itu bukan sesuatu yang berharga, itu biasa. Dianggap biasa. Ya, jadi coba kita lihat di dalam Galatia 4 ayat 6-7. Galatia 4 ayat 6-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Lagi-lagi ya.
7. Jadi kamu bukan lagi hamba. Maksudnya hamba dosa, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jikalau kamu anak, maka kamu ahli waris. Jikalau kamu bukan anak, kalau balik, maka bukan ahli waris. Nah, di saat kita itu menjadi manusia sebagai hamba, kita sudah diberikan roh Allah, itu disuruh untuk menjadi satu di dalam hidupnya, supaya kita bisa menyebut Allah itu ya apa ya apa. Tetapi kita menjadi orang yang memandang itu sebagai sesuatu yang sepele, murahan, dan tidak dijadikan sesuatu harta yang berharga. Maka kita jangan-jangan nanti bisa berubah menjadi, katakan tadi, jadi kamu bukan lagi, jadi kamu menjadi hamba. Hamba bukan hamba di dalam layanan, hamba dosa. Itu bahaya. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Namanya ya. Anugerah Tuhan ini kita hargai setinggi-tingginya, sebesar-besarnya. Ya. Coba kalau saudara diberikan sesuatu yang di luar pikiran Anda, kira-kira berterima kasihnya seperti apa? Jadi nanti setelah pulang dari gereja semua disangoni 10 kelihatan gitu. Kira-kira saudara sama Pak Pauli itu nyoba-nyoba. Padahal itu nanti habis. Tetapi roh Allah ini semakin kuat. Ini sesuatu yang lebih dan lebih dari segala apapun yang ada di dunia. Ayo kita hargai. Nah, mari sedang jemaat Bukit Sion yang sudah setia, jangan sampai kita kepleset. Jangan sampai kita menjadi malas. Jangan sampai kita menjadi lemah. Tetapi jemaat yang sudah setia terus dipuji, terus ditingkatkan. Karena sifat manusia itu ada bosan, ada jenuh, dan sebagainya. Dan itu yang harus dilakukan. Dan siapa yang mampu melawan semua ini? Ya Allah, bukan manusia. Nah, sehingga kondisi kita harus benar-benar berperan aktif, bekerja sama dengan roh Allah, memimpin supaya kita kuat menjaga predikat sebagai anak Allah. Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Ini kondisinya orang yang menjadi hamba dosa. Yohanes 8 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadanya, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak, garis bawahnya, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, ya, Yesus itu memerdekakan kita, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, saat ini kita sebagai anak-anak yang mau dipimpin oleh Allah itu menjadi merdeka. Jangan sampai kita keluar lagi menjadi hamba, sebab saat kita tidak menjadi anak lagi, maka kita tidak bisa tinggal di dalam rumah hamba. Ya, ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Jadi inilah yang harus kita jaga sampai titik darah yang terakhir. Posisi kita harus tetap menjadi anak. Menjadi anak. Berani menderita untuk mau taat dipimpin oleh Roh yang menuntut membawa hidup kita di dalam kebenaran. Dijadikan manusia yang bisa selalu menciptakan kedamaian dan ketenteraman dimanapun berada. Dan itu tidak mungkin. Menciptakan damai sejahtera itu tidak mungkin
tersinggung, kadang kita yang bisa marah, kadang kadang bisa sakit hati dan sebagainya. Tetapi kalau Roh Allah itu menguasai hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang menghadapi segala sesuatunya itu dengan cinta kasih, dengan keikhlasan dan pengampunan, sehingga segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan kedamaian dan ketentraman. Inilah hidup Allah. Nah, mari kita terus mengejar itu kata Tuhan. Jangan mengejar apa yang dikatakan makanan dan minum, tetapi kejarlah harta yang tidak akan hilang sampai kepada hidup kekal, yaitu menjaga Roh Allah itu tetap tinggal di dalam hidup kita dan memimpin langkah-langkah hidup kita di dalam kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya nanti akan mengajak pujian, memuji Tuhan dan pujian yang mustahil. Roh Allah hadir di sini. Pelayanan saya serahkan kepada Bapak Glorius. Saya harus membantu musik. Mari kita mentingkan Roh Kudus ada di sini.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang pada malam hari ini kami dengar Tuhan. Tuhan, kami jauh dari firman yang baru saja kami dengar. Kami seakan tidak layak Tuhan untuk kami mengaku bahwa kami adalah anak-anak Allah. Namun pada malam hari ini Tuhan, firman memberi kekuatan bagi kami. Firman selalu menuntun kami. Firman selalu memberi jalan yang terbaik bagi kami. Tuhan, untuk itu Tuhan beri kami kekuatan. Beri kami keberanian untuk meninggalkan hal-hal yang tidak dikenal. Untuk kami berjalan di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Supaya kami Tuhan bisa membawa damai di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah saudara, bahkan di tengah-tengah hidup Tuhan. Kami lagi Tuhan beri kepada kami Roh Kudus untuk memimpin kami. Beri kepada kami kekuatan untuk kami bisa melakukan firman dengan sebaik-baiknya. Agar apa yang kami dengar pada malam hari ini benar-benar kami bisa rasakan. Dan kami juga bisa mengaku bahwa kami adalah anak-anak yang hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini. Selanjutnya kami doa Tuhan yang selalu berjalan yang terbaik bagi kami. Tuhan, berilah kami hikmat yang lebih dan lebih agar setiap firman yang sudah dipelajari suatu saat bisa disampaikan di tempat ini dan benar-benar firman menjadi kekuatan dan menjadi kebutuhan bagi kami yang mendengar. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali. Terima kasih Pak Tri. Saya mengingatkan untuk kamu muda hari Jumat jam 6.15 ada ibadah di tempat ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saudara semua untuk kami berdiri. Tidak ada pemanggilan lain. Kita pujikan satu pujian besar anugerah. Hanya perkara anugerah Tuhan. Hanya perkara kasih-Nya. Kita berdiri
bahkan untuk selamanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu mari Tuhan urutkan tangan kuasa-Mu jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa hidup Tuhan Yesus untuk memberikan kesembuhan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan untuk kelanjutan pembangunan tempat parkir dalam dan kami serahkan. Tuhan buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini, sehingga pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali dan dapat terselesaikan dengan baik dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang sedang melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Memberkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintahan yang ada di daerah. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kemampuan untuk dapat membawa bangsa ini lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin, kiranya Tuhan memberkati apa yang diupayakan pemerintah ini agar sungguh-sungguh boleh terjadi. Negeri ini segera bebas dari pengaruh COVID-19. Kami juga berdoa untuk setiap masyarakat dalam melaksanakan setiap aktivitasnya supaya sungguh-sungguh memperhatikan protokol kesehatan. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga lindungi sertai tuntun dan bimbing mereka, buat tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membawa nama Tuhan dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan kita Jumat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan bukan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi baik dalam akademisnya maupun non-akademiknya. Bagi jemaat-Mu yang memerlukan pekerjaan, Tuhan buka jalan, memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Terima kasih Tuhan. Bagi jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan